Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya,
Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis,
tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri.
Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya.
Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja,
karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter.
Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan,
suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi. Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi. Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan.
Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli,
bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area,
salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?"
saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh, sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli,
ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya di telepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya,
Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di res area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis,
tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri.
Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya.
Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja,
karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter.
Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan,
suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi. Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi. Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AU nih." "Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan.
Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar Agam. Kisah Ramli, ikut jadi korban penembakan saat bantu bos rental kejar pencuri mobil, kini di ICU. Ramli Abu Bakar, 59, menjadi korban penembakan saat membantu temannya, Ilyas Abdurrahman, 48, mengejar pencuri mobil rental di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, dini hari yang menyebabkan Ilyas tewas. Sementara Ramli masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dan belum sadarkan diri. Ramli harus operasi lagi. Anita, istri Ramli, mengungkapkan bahwa suaminya belum siuman dan harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Cuma untuk hari ini belum ada konfirmasi apapun dari dokter. Kami dari semalam belum ada berita apapun, tambahnya. Ramli sebelumnya mengalami pendarahan di bagian paru-paru dan telah dioperasi untuk menangani bekas luka akibat peluru. Anita menambahkan, suaminya pergi membantu Ilyas tanpa berpamitan. Itu kan, Ilyas, temannya organisasi rental. Jadi salah satu temannya butuh bantuan, dia pokoknya ditelepon temennya langsung jalan. Saya nggak sempet nanya kemana-mana, kata Anita saat dihubungi, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2024. Kronologi penembakan kejadian bermula saat Ilyas dan Ramli, bersama rekan-rekannya, mengejar pelaku pencurian mobil rental yang dilacak menggunakan GPS. Saat mereka berusaha mengadang mobil pelaku di rest area, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AU. Tiba-tiba orang di dalam mobil mengeluarkan senjata api dan dia bilang, "Siapa lo? Saya dari anggota TNI AU nih. Awas, enggak loh," sambil nodong senjata, papar